Siapa sangka diam-diam Rusia gunakan senjata yang paling ditakuti oleh Barat, bahkan cuma Rusia yang paling sempurna menciptakannya. Rusia mengklaim telah meluncurkan rudal hipersonik mematikan kedua dijuluki Sizzler oleh NATO di Ukraina. Hal itu terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberi perintah untuk melakukannya untuk pertama kalinya pada 19 Maret lalu. Militer Rusia mengatakan bahwa mereka menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menghancurkan gudang amunisi bawah tanah di Delitian Ivano-Frankivsk Oblast, menurut outlet berita lokal Zvezda. Sekarang rudal jelajah kaliber yang dapat melakukan perjalanan hingga 5 kali kecepatan suara telah diluncurkan dari kapal di Laut Hitam di lepas pantai Crimea di infrastruktur militer Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan itu menghantam sebuah situs di kota Nizian di negara bagian Chernihiv, 116 mil timur Laut Kiev. Juru bicara Igor Konashenkov mengatakan, workshop di pabrik perbaikan Nizian yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam. Konashenkov menambahkan bahwa rudal kaliber yang diluncurkan dari Laut Kaspia dan rudal hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea juga telah menghancurkan pangkalan penting Ukraina. Pangkalan itu digunakan untuk menyimpan bahan bakar dari pelumas di dekat Konstantinivka di wilayah Mykolaiv di Ukraina Selatan. Peluncuran rudal Kinzhal dari hari Minggu belum diverifikasi secara resmi. Namun rudal-rudal tersebut digunakan pada Sabtu 19 Maret di Ukraina Barat. Dilaporkan menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delyatin di wilayah Ivano-Frankivsk. Rudal balistik yang diluncurkan dari rudal KH-47M2 Kinzhal diduga mampu mencapai kecepatan Mach 10 dan jarak hingga 1.700 mil. Itu juga secara teoritis dapat membantu hulu ledak nuklir. Sebagai perbandingan, rudal jelajah Tomahawk Amerika Serikat adalah subsonik, artinya lebih lambat dari kecepatan suara dan bergerak sekitar 550 mph dan menempuh jarak maksimum sekitar 1.500 mil. Rincian tentang operasi tersebut tetap langka, tetapi Rusia sebelumnya telah membual tentang persenjataan senjata hipersoniknya. Kremlin mengatakan senjata mematikan itu yang membawa hulu ledak konvensional atau nuklir tak terbendung. Berbicara di sebuah forum energi di Moskow tahun lalu, Putin juga mengatakan bahwa senjata antar benua miliknya dapat melakukan perjalanan 5 kali lebih cepat daripada yang dikembangkan di Amerika. Dia membual dengan bangga, ini bukan hanya hipersonik, ini adalah rudal antar benua. Ini adalah senjata yang jauh lebih serius daripada yang baru saja Anda katakan, dan mereka sudah bersiaga di Rusia. Senjata dengan kecepatan Mach 3 atau lebih sedang dikembangkan di Amerika Serikat. Sistem kami terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 20. Istilah kecepatan hipersonik secara luas didefinisikan sebagai kecepatan di luar Mach 5 yang berarti 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan penggunaan rudal hipersonik Rusia tidak mungkin mempengaruhi secara material hasil perang. Jika klaim Rusia tentang penempatan rudal hipersonik di Ukraina benar, senjata itu kemungkinan besar adalah senjata yang dikenal sebagai Kinzhal, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Dikatakannya bahwa klaim itu kemungkinan besar dimaksudkan untuk mengurangi kemajuan dalam kampanye darat Rusia. Penempatan Kinzhal sangat tidak mungkin secara material mempengaruhi hasil kampanye Rusia di Ukraina, tambahnya. Sementara itu, Jepang memprotes langkah Rusia untuk membatalkan pembicaraan damai. Jepang yang mengatakan sangat memprotes keputusan Rusia untuk meninggalkan pembicaraan tentang perjanjian damai Perang Dunia II karena respon kuat Tokyo terhadap invasi ke Ukraina. Situasi terakhir terjadi sebagai akibat dari agresi Rusia terhadap Ukraina dan upaya Rusia untuk mengalihkan masalah ini ke hubungan Jepang-Rusia sangat tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak dapat diterima, kata Perdana Menteri Fumio Kishida di parlemen. Jepang sangat memprotes, juga mengutuk Rusia atas tindakannya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksa, tutupnya.